Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya ini adalah berkat, karunia, rahmat, inayah, dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan teruskan surat Hud pada malam pagi hari ini. Kita mulai dari 41 sampai 45. 41 sampai 45. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuh. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibali wa nada Nuh. ونادى نوح ابنه وكان في معزل Ya, pernah emang di dalam kasurmu? Kok sempat Ya bunayya irkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Qala asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Qala la asima min rahim. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Wa qila ya ardu bla'i ma'ak. Wa qila ya ardu ya sama aqla'i wa qidal ma'u wa qudiyal amr. wa sama wastawat 'alal judi
وقيل بعدا للقوم الظالمين واستوت وعلى وجودي وقيل للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي ونادى نوح ربه قال رب إن وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وزد صل وبارك على على رسول رسول الله آله على رسول اللهم صل اللهم على صل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang kita baca tadi mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amalan-amalan yang indah yang menjelma menjadi kehidupan surgawi kita nanti di sana. Kita teruskan surat Hud. Surat Hud adalah surat yang ke-11. Hud yang dimaksud adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Ayatnya sebanyak 123 ayat. Dan terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-40. Mari kita ringkaskan ayat 40 sebelum lanjut ke 41 dan seterusnya. Ini adalah 40 di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Jadi sampai Nabi Nuh berdakwah, membuat perahu juga di atas bukit, sampai kemudian keputusan Allah itu tiba, yaitu air bah akan datang, banjir akan tiba. Wa farat tanur, lalu kemudian mata air itu kemudian memancar. Kita sebut saja tanur ini sebagai mata air yang besar. Wa farat tanur qul nahmil fiha. Begitu air sudah datang, maka kami berfirman kepada Nabi Nuh, ihmil fiha min kulli zawjain itsnain. Angkutlah atau muatlah di dalam perahu kamu itu masing-masing dari hewan-hewan sepasang. Kulli di sini tiap-tiap hewan termasuk burung sepasang-sepasang. Min kulli zawjain itsnain. Wa ahlaka, dan juga keluarga kamu, illa man sabaqa alaihi alqawlu, kecuali memang yang sudah mendapatkan keputusan terdahulu dari mereka, yaitu mereka menentang Nabi Nuh dari awal, maka otomatis hatinya juga menolak untuk naik atau menumpang di atas perahu Nabi Nuh. Waman amanah, dan juga orang beriman. Maksudnya di sini yang dimuat itu adalah masing-masing sepasang, keluarga Nabi Nuh dan juga orang beriman. Waman amanah ma'ahu illa qalil, tapi sayangnya yang beriman kepada Nabi Nuh sangat sedikit, padahal Nabi Nuh berdakwah kurang lebih 900 tahun. Karena usia Nabi Nuh itu adalah 950 tahun. Kita masuk ayat baru 41. Ini adalah ilustrasi saja tentang naik perahu.
Waqala, dan kemudian Allah SWT berkata, berfirman, irkabu, naiklah, menumpanglah, fiha, pada perahu itu, dan bacalah doa ini. Jadi jemaah sekalian, doa ini kemudian kita gunakan juga untuk semua jenis kendaraan. Karena di sini di dalam ayat ini, walaupun asal usulnya adalah doa Nabi Nuh ketika menumpang perahu, tetapi ini bisa digunakan pada semua jenis kendaraan, termasuk naik pesawat, kapal terbang, naik mobil atau kereta, atau naik sepeda atau motor, semuanya bisa digunakan. Jadi ini adalah salah satu bismillah, ya. Kan bismillah itu banyak. Yang kita kenal itu cuma bismillahirrahmanirrahim, tapi sebetulnya banyak bismillah. Ada bismillahi tawakkaltu 'alallah, ya. Ada tadi bismillahi walallahi, dan seterusnya. Jadi bismillah itu ada beberapa. Nah, di sini menumpanglah di dalam perahu itu dengan membaca bismillah. Bismillah untuk kendaraan adalah ini, bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Dengan nama Allah, bismillah dengan nama Allah, majraha, pada waktu perahu berjalan, wa mursaha, sampai pada waktu perahu tiba, berlabuh. Jadi bismillah dengan nama Allah sejak awal berlayar sampai tiba di tujuan. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi bisa saja kita banyak dosa, bisa menjadi mengundang bencana dalam perjalanan. Dengan membaca ini, kita berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, kita ini lemah, kita beribadah, semoga dengan ibadah dan rasa lemah kita, Allah menyayangi kita. Inna rabbi laghafurur rahim. Jadi ini adalah doa yang bagus dibaca. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu yang belum hafal doa ini bisa di screenshot sekarang, bisa difoto, bisa di screenshot, nanti disimpan baik-baik, bisa dihafal. Itu dicatat ayatnya, ayat 41 surat Hud, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ini ada tanda begini, lihat di sini, ini ada tanda begini, majrah. Lihat tadi juga di Quran ini, ya. Lihat tadi di Quran ini juga tadi, perhatikan, ya. Ya, ini tadi di Quran kita ini ada tandanya. Mungkin ada yang kurang perhatikan, tapi ada ini. Ya. Jemaah sekalian, coba perhatikan ini. Ada titik besar di bawahnya sini. Ya, ini. Ini bukan titik ini nih, titik besar ini. Kalau titik yang ini titiknya huruf jim atau huruf ba, kecil. Tapi ada huruf besar begini. Titik melingkar besar begini. Artinya ini pertanda, ini adalah informasi bahwa ada dua pembaca membaca ayat ini. Ada membacanya majroha, ada membacanya majriha. Ya, jadi ada membaca majriha atau majriha. Ya. Jadi ada membaca majriha, ada membaca majraha, ada membaca majriha. Ya. Bismillahi majriha wa mursaha, ada yang begitu. Ada juga majraha, bismillah majraha. Nah, makanya di sini juga tadi kita lihat ada tanda ini. Coba lihat ini. Ada tanda begini ya. Nah, bisa kita lihat di sini pakai Quran ini. Pakai Quran ini ya, 1141. Ini dia. Ini dia. Kita besarkan supaya kelihatan. Ya. Ini dia. Nah, ini. Oke, Bapak saya lihat ini. Ya. Ini ada kayak gini nih. Bismillah, ini ada kotak. Yang di sana kan tadi ada titik, ini lain lagi. Jadi di sini kita lihat kotak segi 4, tapi berdiri. Berlian, lambang berlian. Kemudian di sini adalah lingkaran. Ini hanya sekedar informasi aja. Jadi ada yang menulis begini, ada yang menulis kayak gini, tergantung mushafnya. Tapi intinya adalah informasi bahwa ada yang membaca majroha, ada yang membaca majriha, seperti itu. Jadi terserah kita tidak boleh menyalahkan orang. Misalnya kalau kita membaca majraha, terus ada yang membaca majriha, kita tegur, salahkan, nggak boleh. Ya, itu ada juga qiraah yang seperti itu, ada juga bacaan seperti itu. Atau kita sudah terbiasa membaca majriha,
Mendengar orang Majraha kita tuh salah, enggak juga, karena itulah. Ini tergantung logatnya pada saat itu. Sama juga dengan kita di Indonesia, satu negara, tapi penggunaan kata itu bisa berbeda-beda. Ada yang bacanya ada yang bacanya gitu. Jadi itu ada. Bahkan di kita di Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang punya huruf ya, seperti Cilengsi, ya, Citerep. Oke, itu ada di Jawa Barat dan ada di Aceh kayak gitu. Ya. Nah, jadi itu ada beberapa. Jadi dengan demikian ini tergantung daripada logat namanya. Kita kembali ke sini. Jadi menumpanglah, naiklah ke dalam kapal, bisa juga naiklah ke mobil, naiklah di kapal terbang dengan membaca Bismillahi majraha wa mursaha inna rabbi laghafur rahim. Dengan nama Allah saya berlayar, dan dengan nama Allah nanti saya tiba di tujuan. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau tidak dihafal ini, keterlaluan ini pendek ini, cuma Bismillahi majraha wa mursaha. Masih ada sih tambahannya lagi, tapi yang pendek-pendek aja dulu. Nanti ada lagi tambahnya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu ada di Quran juga. Jadi tapi ini yang paling populer ya. Nanti ada lagi subhanalladzi sakhkhara hadza. Nah, kita lihat di sini surat Yasin ya. Ini kan tadi kita lihat ini. Ya, naiklah di atas perahu ya. Fiha di sini di atas perahu. Lalu kemudian perahu itu penuh, nanti kita lihat di surat Yasin. Ini ayat 41 ya. 4142 nih, kita baca 4142. Allah katakan wa ayatun, salah satu tanda kebesaran Allah. Ya. Ayat itu tanda kebesaran Allah, mujizat. Lahum bagi manusia, anna bahwasanya hamalna dzurriyyatahum. Kami mengangkut keturunan mereka, zuriat mereka. Fil fulki, di dalam perahu al-mashhun yang penuh muatan. Jadi hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Kami angkut keturunan mereka di dalam perahu keselamatan yang masyhun, yang penuh. Ini terjadi pada zaman Nabi Nuh. Lalu kemudian bagaimana dengan belakangan? Ini ada berikutnya. Wa khalaqna, dan kami juga ciptakan lahum bagi manusia mimithli, perahu yang sama, yang juga memuat keturunan. Ya, kalau perahu yang di atas tadi memuat keturunan Nabi Nuh yang beriman, maka tentu di sini nanti memuat keturunan Nabi Muhammad yang beriman. Karena apa? Khalaqna lahum mimithlihi. Ya. Karena pada saat Nabi berdoa menyebut zuriatnya dengan kata-kata Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ingat, ada kata-kata qurratu ayun. Semua orang tahu bahwa qurratu ayunnya Nabi Muhammad kita adalah putrinya bernama Fatimah Zahra. Di Fatimah Zahra terus zuriatnya dan sekaligus qurratu ayunnya, dan Nabi berdoa Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata ayun. Nah, di sini katakan wa khalaqna lahum, kami ciptakan juga bagi mereka min misli, yang serupa dengannya. Ma yarkaun, maknya di sini adalah mausul, yaitu kendaraan perahu yang mereka juga bisa naiki. Ma yarkaun, apanya di sini? Maknya di sini kembali kepada al-fulka di sini ya. Jadi perahu yang mereka bisa tumpangi ya. Jadi maknya kita kembalikan ke perahu. Bahtera yang mereka bisa tumpangi. Makanya dikatakan bahwa perumpamaan keluarga Nabi Muhammad adalah seperti perahu Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Ya. Sama dengan safinatun Nuh. Ini disebut dengan safinatun najah. Safinah atau fulk an-najah, yaitu perahu keselamatan, bahtera keselamatan. Yang manusia juga menaikinya. Kata-kata mayar kabun ini kan tidak mungkin kalau perahu beneran dinaiki seluruh manusia, terutama umat Nabi Muhammad, kan nggak muat. Kalau perahu beneran dalam pengertian fisik, ya tentu tidak mungkin, karena satu perahu begitu ada batas, ada umurnya juga. Kalau dibuat pada zaman Nabi tentu sudah hancur. Nggak ada perahu yang berumur sampai 1400 tahun. Ya.
Apalagi pada saat itu kalau ada perahu pasti terbuat dari kayu. Ya. Nah dengan demikian kata khalaqna di sini bukan perahu kayu pastinya. Ya. Bukan perahu kayu, tapi perahu keselamatan. Ingat, bukan perahu kayu, tapi perahu keselamatan. Yang kalau kita naik di atasnya, menumpang di atasnya, kita akan selamat juga. Karena di sini disebut dengan perahu keselamatan. Ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah gambaran perahu. Jadi ini sekarang ini kapal seperti ini. Pada zamannya Nabi Nuh, puluhan ribu tahun yang lalu sudah membuat seperti ini. Kita sebut mungkin puluhan ribu tahun. Karena sekarang saja dengan Nabi Isa sudah 2000 tahun. Kita sekarang tahun 2025 Masehi. Jadi 2000 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. 2000 tahun yang lalu. Nabi Isa itu kan termasuk Nabi belakangan. Satu Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana Nabi Nuh? Nabi urutan ketiga kalau dalam 25 Nabi dan Rasul. Ya, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ya. Nah, jadi perahu yang dibuat Nabi Nuh dulu sekarang sudah ada di depan kita. Tapi intinya adalah perahu manapun adalah untuk menjadi alat keselamatan. Bertolak dari satu tujuan kepada tujuan yang lain. Wahia tajri bihim fi maujin kaljibali. Dan pada saat perahu itu sudah mengapung, artinya tempatnya perahu itu dibuat di atas bukit sudah tenggelam, kan nanti perahu bisa mengapung kalau sudah tenggelam. Perahu gunungnya. Gunung tempatnya dibuat itu sudah tenggelam, sehingga kemudian hia perahu itu tajri berlayar, berjalan. Bihim, ya, bersama dengan mereka tadi. Ya, Nabi Nuh dan orang-orang bersamanya, sepasang-sepasang tadi, dan juga keluarga Nabi Nuh dan orang beriman bersamanya. Wahya tajri bihim fi maujin, melawan gelombang. Yang gelombang itu besar, kaljibali. Nah, jadi bisa dilihat bahwa ini adalah seperti badai, karena kan gelombangnya seperti gunung. Ya. Maujin kaljibali. Ombaknya seperti gunung. Nah, kalau ombaknya seperti gunung kan berarti tinggi sekali. Ya, jadi perahu itu pasti besar juga, perahu Nabi Nuh. Kenapa? Karena perahu ini berjalan, ya, membawa penumpang yang begitu banyak, hewan-hewan, manusia, lalu kemudian melawan ombak yang besar, yang sebesarnya seperti gunung. Fi maujin kaljibali, ya. Seperti gunung. Yang namanya gunung, ya sekecil-kecilnya gunung tetap tinggi. Seperti contohnya Jabal Uhud. Ya. Gunung Uhud kalau kita datang ke sana tinggi. Ya. Fi maujin kaljibali, walaupun tingginya tidak tinggi seperti Everest, tetapi dia tinggi, bukit, ya. Fi maujin kaljibali. Wanada Nuh, lalu kemudian setelah perahu itu mengapung, sudah berlayar, wanada Nuh, Nabi Nuh pun berseru. Nada itu berseru, memanggil. Nabi Nuh memanggil. Siapa yang dipanggil? Ibnahu, anaknya. Yang dipanggil adalah putranya. Ibnahu itu anak laki-lakinya. Wanada Nuhun ibnahu. Dan Nabi Nuh memanggil putranya. Jadi lihatlah tugas Nabi, begitu tingginya perhatian kepada keluarganya, kepada sesamanya, dalam kondisi seperti itu pun masih mengajak mereka untuk naik di atas perahu. Ya. Mengajak mereka di atas perahu. Padahal kalau kita pikir-pikir sesuai dengan sebagian orang tua, nah itu kan anak ibaratnya mempermalukan orang tuanya. Orang tuanya yang mengajak orang kepada Allah, dianya justru menjadi penentang. Bayangkan orang tuanya ada di sini, anaknya di sana. Di sini orang tuanya mengajak orang kepada Allah, di sana anaknya justru melarang orang ikut kepada orang tuanya. Ya. Artinya perlawanan. Kalau bahasa kitanya anak durhaka. Tetapi Nabi Nuh tetap penuh welas asih sampai akhir hayatnya. Sampai dalam kondisi ketika ombak datang seperti gunung, masih saja berseru. Menyeru kepada anaknya. Wa kana fi ma'zili, dan anaknya itu sudah berada di fi ma'zili. Ya. Ma'zili itu adalah
tempat yang terpencil, maksudnya sudah jauh. Kata terpencil di sini bukan di kampung ya, tapi maksudnya sudah jauh dari perahu. Kan perahu sudah mengapung tadi nih, sudah baca doa tadi. Nah, sekarang kemudian perahu sudah jalan dan anaknya sudah mulai berjuang melawan air yang semakin naik. Nah, dalam kondisi seperti itu tentu Nabi Nuh berteriak karena di tempat yang sudah jauh. Ya bunayya, wahai anakku. Coba lihat Nabi Nuh, walaupun anaknya melawannya tetap memanggil dengan bahasa halus. Ya bunayya itu lebih halus daripada ya ibni, ya bunayya itu lebih halus ya. Ya bunayya, duhai anakku, irkab, naiklah. Ya, menumpanglah ma'ana bersama kami, bersama ayah di sini. Wala takun ma'al kafirin, kamu jangan ikut-ikutan bersama dengan orang yang kafir itu, menolak itu. Yang selama ini menentang ayah, yang selama ini membuang kotoran ke perahu. Ya. Wala takun ma'al kafirin. Ya, kita lihat di sini. Nah, jadi seandainya misalnya anaknya naik di atas perahu tanpa iman hanya karena panggilan orang tuanya, tetap akan seperti yang disampaikan di sini. Ya. Coba kita lihat. Ini surat Luqman ayat 32. Wa idza ghasyahum maujun, maka ketika mereka sudah mulai dikepung oleh ombak, saking besarnya ombak itu kazulali, ya. Kazulali artinya seperti naungan. Ombak itu tinggi sekali. Ya. Saking besarnya ombak itu kan tinggi, mengepung mereka. Nah, pada saat ombak mengepung mereka, da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka mereka, kemudian manusia banyak ini kan perumpamaan orang yang ke laut baru kemudian dapat badai. Nah, ketika ombaknya besar, mereka kemudian da'allaha, mereka berdoa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata untuk kepentingan agama. Falamma najjahum ilal barri, tetapi tatkala kami menyelamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasidun wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Apa kata Tuhan? Begitu kami selamatkan, ya, maka kemudian ilal barri, ke daratan, sudah selesai badainya, faminhum muqtasidun, maka di antara mereka ada yang muqtasidun, ya, ada yang bersikap biasa-biasa saja. Ya. Artinya dia bersyukur tapi biasa-biasa saja. Pada tadi waktu ombak mengepung mereka, semua kebaikan dia janjikan untuk dilakukan kepada Allah. Dia berjanji kepada Allah untuk melakukannya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada yang melawan ayat-ayat kami kecuali bahwa orang itu ini kata-kata kulatnya, setiap orang yang melawan itu pasti punya penyakit di hatinya. Namanya khattarin kafur. Ya. Khattar itu adalah gampang sekali berkhianat, gampang sekali tidak setia, melanggar kesepakatan. Illa kullu khattarin kafur. Dia melanggar kesepakatan, tidak bisa dipegang kata-katanya. Kafur kemudian ingkar. Nah, inilah dia. Jadi anaknya Nabi Nuh, kalau seandainya naik di atas perahu, nanti mendarat, kembali begitu lagi. Dan kalau kembali begitu lagi kan berarti menciptakan permusuhan lagi dengan dakwah orang tuanya. Ya. Maka sebab itulah nanti Allah mengatakan, wahai Nabi Nuh, sudahlah, biarkan aja anakmu karena dia bukan lagi keluargamu. Coba kita lihat ayat berikut ini, ayat 43. Ya. Ini ilustrasi ombak besar seperti ini. Ya. Qala, lalu kemudian anaknya menjawab. Ya, anaknya. Ada yang mengatakan anaknya Nabi Nuh kan namanya Kanaan ya. Jadi anaknya menjawab. Ya, anaknya Nabi Nuh tadi menjawab waktu dipanggil oleh ayahnya. Sa'awi ila jabali. Jadi begitu tidak inginnya ikut bersama orang tuanya, dia masih yakin kalau air bah ini akan berhenti pada suatu titik tertentu. Artinya pasti masih akan menyisakan gunung. Maka dia katakan, sa'awi ila jabalin, saya akan berlari menuju ke gunung.
saya akan lari menuju ke gunung. Sa'awi itu saya lari. Ila jabalin, untuk naik ke puncak gunung. Ya'simuni, yang akan melindungi aku minal ma', dari air. Ya'simuni itu artinya yang akan melindungi aku dari air. Sehingga saya tidak tenggelam. Jadi dia yakin kalau masih bisa orang lari ke gunung yang tinggi. Jadi sedemikian tidak senangnya dengan ayahnya, sampai dia bela-belain mati-matian, lari sekencang-kencangnya, padahal ayahnya sudah memanggil untuk naik di atas perahu. Dia justru mengatakan, saya akan lari ke gunung yang tinggi yang bisa menyelamatkan aku dari air. Apa kata Nabi Nuh? Nabi Nuh menjawab, la asima liyawma min amrillah. Tidak ada lagi yang bisa melindungi manusia sekarang hari ini min amrillah, dari keputusan Allah. Jadi pada hari ini tidak ada lagi yang bisa melindungi orang ataukah membuat orang bisa tidak terkena keputusan Allah. Illa, kecuali man rahimah, kecuali orang yang dia kasihi. Ingat, illa man rahimah. Jadi hanya rahmat Allah saja yang berlaku di sana. Jadi pada hari ini kata Nabi Nuh, tidak ada lagi yang terbebas daripada keputusan Allah. Tidak yang bisa lari, tidak yang bisa menolak, kecuali man rahimah, kecuali kalau Allah sendiri yang mengasihi orang itu. Wahala bainahuma al-mauju. Lalu kemudian tiba-tiba datang ombak. Ombak yang besar tentunya. Tiba-tiba ombak datang di antara keduanya. Seperti tadi kita lihat orang peselancar. Tiba-tiba datang ombak. Lalu kemudian anaknya Nabi Nuh naik ke atas puncak ombak itu, baru kemudian ombak itu pecah. Lalu kemudian terjadilah partisi, ataukah terjadilah penghalang antara Nabi Nuh dengan anaknya. Artinya anaknya tiba-tiba menghilang di telan ombak. Ya seperti itulah. Jadi begitu masih berbicara tadi, tiba-tiba datang ombak yang besar, menyapu semua di tempatnya tadi berdiri anaknya Nabi Nuh, lalu kemudian hilang. Wahala bainahuma al-mauju. Fakana minal mughrakin, akhirnya kemudian anaknya itu tenggelam. Maka tenggelamlah anak tersebut. Fakana minal mughrakin. Coba lihat jemaah sekalian, yang namanya Nabi, ya jiwanya harus benar-benar tough. Kita belum tentu, pasti tidak bisa lah seperti itu. Kenapa? Karena di depan mata kita, anak kita itu tenggelam. Coba bagaimana sedihnya. Orang tua yang melahirkan dan membesarkannya, tiba-tiba di depan mata kita, anak itu terseret arus ombak, sehingga kemudian dia tenggelam. Fakana minal mughrakin, dan tidak mampu menolongnya. Inilah yang terjadi dan ini juga yang terjadi sekarang. Tadi kan dikatakan, wa khalaqna min mislihi ma yarkabu, dan kami ciptakan seperti perahu Nabi Nuh di akhir zaman. Min misli, yang ma yarkabun, yang perahu itu mereka bisa tumpangi. Kalau mereka naik di atasnya, dia selamat. Kalau dia tidak naik, dia akan tenggelam. Inilah yang terjadi sekarang. Jadi setiap orang tidak naik di atas perahu ini, dia tenggelam. Tenggelam oleh apa? Tenggelam oleh tipu daya, kejahatan, dan tipu muslihat. Opini yang menyesatkan, yang disimpangkan, yang didistorsi oleh Dajjal. Jadi kita akan tenggelam oleh ombaknya Dajjal. Ombak di sini adalah arus opini. Arus opini. Lihatlah misalnya jemaah sekalian berbahagia. Kan banyak sekarang orang yang hidup dan mendapatkan pendapatan yang banyak dari YouTube dengan menjadi konten kreator misalnya. Adalah platform lain seperti TikTok juga ada, tapi kita bicara tentang YouTube. YouTube paling terkenal kalau untuk konten kreator. Dan mereka dapat uang di sana. Semua di sana bisa dimonetisasi. Bisa diuangkan. Tapi ada satu hal jemaah sekalian berbahagia. Bayangkan kalau kita atau Bapak, Ibu, Anda sudah menjadi konten kreator yang followernya atau subscribernya sudah mencapai jutaan orang, kan berarti pendapatannya sudah puluhan juta sampai ratusan juta per bulan. 1 tahun sudah miliaran. Itu kalau begitu. Bagaimana? Dan itu dikumpulkan lama itu sampai 2,3 juta
subscriber itu mungkin dilakukan selama beberapa tahun, karena itu kan harus rajin mengupload video terus-menerus. Videonya diupload terus-menerus di sana, ya. Dibuat itu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, lalu kemudian terkumpullah subscriber sampai jutaan orang, dan pendapatannya menjadi sangat lumayan, lebih daripada lumayan, ya. Nah, tiba-tiba ketika menikmati uang ratusan juta per bulan dari video-video itu, lalu kemudian tiba-tiba Anda di dalam videonya membela Palestina terang-terangan, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah YouTube akan men-take down, ya, channel itu, lantas kemudian dikunci oleh YouTube. Ini tidak bisa dipakai. Ini yang terjadi sekarang. Ini kan seperti Dajjal. Lihat sekarang di Amerika kemarin. Di Amerika itu disuting, dibesar-besarkan. Tuh Amerika perlakuannya kepada Islam bagus. Dibolehkan mereka salat tarawih di Times Square, Amerika Serikat. Begitu muncul kemarin ini, kalau tarawih kan 1-2 hari yang lalu. Kemarin ini kemudian tiba-tiba muncul protes oleh para aktivis pro-Palestina di Amerika. Apa yang terjadi? Apa kata Donald Trump? Dia akan mengancam aktivis-aktivis ini untuk dideportasi, coba. Karena banyak di antara mereka adalah warga negara pendatang, maksudnya warga negara Amerika, tapi dia datang dari negara lain. Dia akan diancam untuk dideportasi, coba. Jadi sama, di take down lah bahasanya. Jadi kewarganegaraannya di take down. Ya. Kayak itu tadi, di take down video-videonya. Jadi artinya apa? Artinya kemudian tidak punya keberanian lagi untuk melawan. Ya, tidak ada yang berani berbicara pro-Palestina lagi. Kalau itu bicara, lah kadarnya saja. Cobalah lihat, Bapak Ibu bisa lihatlah orang-orang yang hidup dengan pendapatan dari massa itu artinya dari banyak orang, follower kah, pengikut kah, pendengar ceramah kah, pokoknya banyak lah yang mendapatkan massa. Apakah ada di antara mereka yang berani melawan keras kepada Israel? Nggak ada. Coba ikuti baik-baik. Coba perhatikan deh yang populer-populer, nggak ada berani. Kenapa? Ya karena begitu dia begitu kan, langsung kemudian instansi-instansi ataupun platform-platform akan men-take down mereka, akan tidak menggunakan mereka, coba. Tidak berani mempertaruhkan pendapatannya yang begitu banyak. Ya. Artinya apa? Kita ikut tenggelam sebetulnya. Ya, dikatakan bahwa wahala bainahuma, kemudian terjadilah partisi antara yang benar dengan yang hak. Yang batil itu adalah kemudian tenggelam. Ya, tenggelam. Kenapa? Karena tidak bisa berpihak. Semua orang berpihak kepada Nabi Nuh pada saat itu diintimidasi, dibullying, ya. Ditakut-takuti, ya, diteror dan sebagainya. Bahkan ada yang dihilangkan. Ya. Nah, coba siapa yang berani pada saat itu? Tetapi Nabi Nuh dan beberapa orang beriman bersamanya bisa tetap bertahan. Maka dikatakan qalilan ma yu'minun, hanya sedikit yang beriman. Ya. Kebanyakan tidak beriman kepada Nabi Nuh karena takut kehilangan itu. Ya. Kita lihat lagi di sini. Surat Ad-Dukhan. Yauma la yughni maulan an maula syai'a wa lahum yunsarun. Jadi sini katakan bahwa pada hari itu, ya, pada hari akhirat maksudnya, la yughni maulan an maula. Satu teman, satu sahabat, satu kerabat tidak akan bisa membantu sahabat yang lain sesedikit apapun. Semua orang hidup nafsi-nafsi. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah rahmati. Innahu huwal azizur rahim, karena Allah itu maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, inilah hanya orang yang dirahmati Allah saja. Illa man rahimallah. Jadi yang dirahmati Allah dikasih Allah. Bukan berarti dia ahli ibadah ini dan bukan, tapi illa man rahimallah. Kenapa dirahmati Allah? Karena dia juga merahmati sesamanya. Jadi orang yang Allah rahmati pasti bersikap lemah lembut kepada sesamanya.
seperti Nabi Muhammad kita seperti itu. Jadi dikatakan tadi illa man rahimah, kecuali yang Allah rahmati. Selain daripada itu, ya udah dia akan tenggelam. Jadi kita melihat air saja seperti ini kan mengerikan. Ya, bagaimana kalau misalnya banjir bah yang naik ke atas menenggelamkan semuanya. Kemudian setelah banjir basah, kemudian air surut seperti tadi lari ke bawah. Wakila dan dikatakan, ya ardu wahai bumi, maksudnya setelah selesai tadinya nih, sudah mengambang. Ada yang mengatakan itu selama 40 hari 40 malam. Ada yang mengatakan begitu ya. Jadi selama 40 hari 40 malam itu terombang-ambing. Kan tidak pakai perahu, tidak pakai mesin pada saat itu, tidak pakai layar juga. Pokoknya hanya untuk mengambang saja, supaya tidak tenggelam. Sampai di atas dia tidak tenggelam. Wakila dan dikatakan ya ardu blai, wahai bumi iblai, telanlah, masukkan, ambillah kembali maki airmu. Jadi artinya tadi kan disemburkan dari dalam bumi, sekarang ditarik lagi masuk ke dalam bumi. Waya sama'u aqli'ai, wahai langit, maka kemudian berhentilah. Jadi tadinya kan langit hitam terus, menurunkan hujan terus-menerus, hujan badai, hujan keras. Jadi sekarang Allah berfirman, waya sama'u aqli'i. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwa bumi dan langit itu patuh kepada Tuhannya. Tuhan mengatakan, ibli wahai ard, maka si bumi itu kemudian menelan kembali airnya. Allah berfirman kepada langit, ya sama wahai langit, aqli'i, sekarang berhentilah hujan, berhentilah badai hujan. Maka dia berhenti juga. Jadi air yang turun kemudian ditelan oleh bumi. Waghidal ma'u wa qudiyal amr. Maka kemudian setelah itu air menjadi surut. Ya, surutlah air. Wa qudiyal amr, dan kemudian diputuskanlah urusan. Artinya selesailah. Jadi qudiyal amr artinya sudah diselesaikan. Drama banjir bah ini selesai sampai situ. Lalu kemudian habis air, maka mendaratlah perahu Nabi Nuh wastawat alal judi. Ya. Ada yang mengatakan al-judi ini adalah nama bukit, ada yang mengatakan begitu. Jadi wastawat alal judi, maka diartikan bahwa judi itu adalah nama gunung. Ya, wastawat alal judi. Dia mendarat di sebuah pegunungan yang bernama Pegunungan Judi. Ada yang mengatakan bahwa ini benar-benar ada pergunungan. Sebagian mengatakan ini tempatnya antara Armenia dengan Turki. Wakilah dikatakan kepadanya, dalil qaumi zalimin. Dan dikatakan menjauhlah, maksudnya sudah hilang, pergi jauh. Siapa? Orang zalim. Jadi orang-orang zalim sudah habis. Yang selamat hanya orang beriman yang sedikit. Itu di atas perahu, lalu kemudian turun semuanya. Mereka turun, hewan-hewan turun, burung-burung turun, lalu kemudian berkembang biak lagi menjadi seperti yang kita saksikan sekarang. Ini adalah 44 ya. Kita lihat di sini surat At-Tagabun. Ini kan menunjukkan bahwa kalau kita lihat di sini, langit dan bumi kan benar-benar patuh kepada Allah. Karena ini kata-kata ya ardu, siapa memanggilnya? Kan Allah. Ya ardu, ya sama, ini kan panggilan namanya, huruf panggilan ini. Wahai langit, bumi, wahai langit. Ya. Setelah dipanggil dikasih perintah, ibla'i. Dikasih perintah, aqli'i. Ini kan perintah. Ya. Nah, jadi ada yang memanggil itu memerintahkan, berarti bahwa di atas langit dan bumi ada sesuatu yang berkuasa. Yang berkuasa itulah yang memanggilnya di sini dan kemudian memerintahkannya, menyuruhnya. Jadi ini Al-Quran menjelaskan seperti itu. Karena ini harus ada yang memanggil. Nah, seperti itu. Jadi yang memanggil itu siapa? Kira-kira gitu. Siapa yang memanggil itu? Sementara yang lain nggak mungkin, karena manusia-manusia lain sudah pada tenggelam, nggak ada lagi yang lain. Siapa yang memanggil itu? Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa langit dan bumi itu bertasbih selalu. Seperti di dalam ayat ini.
Ini adalah surat At-Taghabun. Ini juga ada di surat lain, ini surat Al-Jum'ah juga ada. Tapi kita ambil At-Taghabun. Taghabun ini 64, kalau Al-Jum'ah itu adalah 62. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu, bertasbih. Kata yusabbihu ini adalah bentuk mudhari atau present continuous menunjukkan sekarang dan seterusnya. Yusabbihu lillahi, terus-menerus bertasbih kepada Allah. Apa yang bertasbih kepada Allah? Ma fis samawat, apa saja yang ada di langit, wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi. Nah, makanya ketika Allah tadi mengatakan ya ard, maka bumi patuh. Ya sama, langit juga patuh. Kenapa? Karena mereka bertasbih kepada Tuhan. Jadi bertasbih itu ditandai dengan kepatuhan. Kalau kita selalu baca pakai tasbih subhanallah subhanallah, tapi tidak patuh kepada perintah, ya berarti kita hakikatnya tidak bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Lahul mulku, kepunyaan Allah lah seluruh kerajaan. Walahul hamd, dan kepunyaannya juga lah seluruh puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini menunjukkan bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Bertasbih itu artinya patuh kepada Tuhannya. Seperti yang kita lihat di sini. Ayat terakhir. Tenggelam ya. Udah, kita lanjut. Wanada Nuhun. Lalu kemudian Nabi Nuh berdoa berseru. Ya. Jadi ini kan sudah mendarat nih. Nabi Nuh masih memikirkan anaknya. Maksudnya masih meminta kepada Allah tentang anaknya. Ya. Begitu tingginya kasih sayang seorang Nabi. Nabi Nuh kemudian sekarang berseru berdoa. Wanada Nuh. Rabbahu, kepada Tuhannya. Dengan berkata, Rabbi, faqala Rabbi, wahai Tuhanku. Inna beni, sesungguhnya putraku yang tenggelam itu, min ahli, adalah ahliku, keluargaku ya. Jadi di sini Allah menjelaskan tentang apa itu ahli keluarga. Ini harus kita camkan karena nanti ada di surat 33 ahlul bait namanya, dan ada orang-orang yang memasukkan banyak ahlul bait di situ. Di surat 33 dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahla. Ahla itu ahli juga. Ahlal bait ya, wa yutahhirakum tathira. Nah, ada banyak orang yang masukkan di situ keluarga, walaupun sebetulnya sebab nusulnya dibatasi pada 4 orang atau 5 orang bersama dengan Nabi dengan istilah hadis selimut ya, karena pada saat itu di rumahnya Ummu Salamah. Ada juga yang hadis yang mengatakan itu di rumahnya Aisyah, yaitu bahwa pada saat turun ayat itu lalu kemudian Nabi mengambil selimut, lalu kemudian memanggil masuk di dalamnya pertama Ali, setelah itu kemudian Fatimah, setelah itu Hasan dan Husain. Jadi 4. Ya. Mereka katakan inilah ahlul baitku. Nah, tapi tidak apa-apa kalau dimasukkan, maka di sini ada definisinya yang paling bagus. Ya, Rabbi wahai Tuhanku, kata Nabi Nuh, inna beni min ahli. Sungguhnya anakku itu anak laki-laki. Kok memang anak laki-laki? Kalau dipikir pasti keluarga kan? Nah, tetapi ternyata definisi keluarga dalam Islam itu bukan hanya bertumpu pada aspek biologis, tapi juga bertumpu pada aspek teologis. Ya. Jadi kekeluargaan biologis bahkan berhenti ketika terhenti juga hubungan teologis. Nah, kita lihat di sini. Nabi mengatakan, Rabbi wa Tuhanku, inna beni min ahli. Wa Tuhanku, putraku itu adalah ahliku, maksudnya ahlul baitku. Wa inna wa'dakal haq. Ya, sementara saya tidak mungkin menolak keputusanmu. Sungguhnya janjimu pasti benar. Kira-kira gini, janjimu pasti benar. Tapi saya minta, itu yang bisa kita pahami ya. Saya minta ya Allah, kau berikanlah yang seringan-ringannya kepada anak saya. Seperti itulah. Kenapa? Karena janji Allah pasti benar dan itu berat kalau dia masuk neraka. Wa inna wa'dakal haqq. Wa anta ahkamul hakimin. Dan kamulah Tuhan, hakim yang sebaik-baiknya. Lalu bagaimana nanti jawaban Allah? Nanti di ayat 46. Jadi insya Allah di pengajian besok pagi baru kita lanjutkan pembahasan ini. Kenapa sebentar sore? Pengumuman juga sebentar petang. Kita ada
penceramah tamu. Ya, kita ada penceramah tamu. Jadi kita berharap mungkin sudah disampaikan di undangan di grup. Sebentar sore kita mengundang penceramah tamu, yaitu seorang dosen yang bernama Dr. Insinyur Amin Bakri. Ya, jadi dia akan memberikan sebentar pencerahan tentang Al-Quran hubungannya dengan kalbu. Ya, jadi kita berharap sebentar sore kita ikut mengambil barokah bulan Ramadan dengan mengikuti ceramah tamu sebentar. Masih terkait dengan Al-Quran juga. Tapi karena tamu ya kita kasih tema tertentu. Temanya terkait dengan Al-Quran juga, terutama di bulan Ramadan ini. Ya. Jadi nanti sambungannya kita sampaikan besok ya, karena sebentar sore kita tidak sambung, besok pagi kita. Jadi besok pagi kita lanjutkan 46 yang merupakan jawaban atau tanggapan Allah ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah, ya Rabbi inna bani min ahli. Sungguhnya putraku itu adalah keluargaku. Sementara janjimu pasti benar, yaitu kamu pasti akan masukkan ke neraka. Karena tetapi saya juga yakin Tuhan, anta ahkamul hakim. Kamu adalah hakim yang paling bijaksana. Sekarang kita lihat dulu satu hadis, baru kita tutup, baru kita diskusi. Nah ini janji Allah. Tadi kami bicara tentang janji Allah. Janji Allah itu selalu benar. Coba kita lihat di sini. Bagaimana janji Allah. Ini adalah dari Muhammad. Ya. Sami'tu Rasulullah SAW. Jadi Abu Muhammad. Ya. Jadi Abu Muhammad dikatakan kadzaba Abu Muhammadin. Yang mengatakan begitu adalah Ubadah ibnu Samit. Ya. Jadi kita lihat Rasulullah SAW, Sami'tu Rasulullah SAW, yaqul, saya mendengarkan Rasulullah bersabda, Khamsu salawatin iftaradahunna Allah Ta'ala man ahsana wudu. Jadi ada 5 selawat yang Allah wajibkan. Ini sebetulnya di atas ini ada sedikit penjelasan tentang witir di sini nih. Jadi di sini kira-kira nih. An Abdullah bin As-Sunabihi qala berkata, Za'ama Abu Muhammadin annal witra wajibun. Jadi ada seorang bernama Abu Muhammad berpendapat bahwa sungguhnya witir itu wajib. Al-witra wajibun. Ya, witir itu wajib. Ya. Maka kemudian faqala Ubadah ibnu Samit. Maka berkatalah Ubadah bin Samit bahwa Abu Muhammad itu berdusta. Maksudnya informasinya keliru. Ya. Asyhadu, saya bersaksi. Kata siapa? Kata Ubadah bin Samit. Asyhadu, saya bersaksi anni bahwasanya bahwasanya saya mendengarkan Rasulullah bersabda bahwa yang diwajibkan itu, ini kan wajib. Yang diwajibkan itu adalah salat 5 waktu. Khamsu salawatin iftaradahunna. Salat 5 waktu itulah yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah. Iftaradahunna Allah, yang Allah SWT wajibkan. Sehingga Nabi bersabda, man asana wudu'ahunna, siapa yang memperbaiki wudunya, wasallahunna liwaktihina, lalu kemudian salat pada waktunya, watamma ruku'ahunna, menyempurnakan rukunya, wa khusyu'ahunna, juga menyempurnakan khusyuannya, kana lahu alallahi ahdun, maka berlakulah baginya janji Allah. Apa janji Allah kepada mereka? Ayaghfira lahu, yaitu Allah akan mengampuni dosanya. Sebaliknya, malam yaf'al, siapa yang tidak melakukan itu, tidak menegakkan tadi salatnya dengan benar, falaisa lahu alallahi ahdun, maka tidak berlaku janji Allah baginya. Insya'a, kalau Allah menghendaki, ghafar lahu, artinya yang tidak berlaku janji ya tergantung Allah. Kalau Allah menghendaki, ya bisa masuk surga, diampuni dosanya. Wa insya, tapi kalau dia kehendaki bisa juga mengazabnya masuk neraka. Jadi terserah Allah. Tapi kalau dia melakukan salat 5 waktu dengan benar, maka berlakulah janji Allah padanya. Jadi kana lahu alallahi ahdun, ahad Allah berlaku padanya. Apa ahad Allah, janji Allah? Ayyaghfira lahu, mengampuni dosa-dosanya. Ini hadis kita ambil dari Abu Daud nomor 361. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum.
Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi Assalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Astagfirullah. Ustaz, sebelum ni tentang tenggelam juga Firaun, kemudian ayat menyatakan dalam hadis bahawa yang tenggelam bersama Firaun tapi terpaksa, maka di akhirat Allah settlekan dengan innama amalu binniat. Maka bolehkah kita tafsirkan dalam konteks tsunami di mana tenggelamnya begitu ramai, ataupun dalam konteks genosida dibunuh beramai-ramai jumlahnya, orang-orang yang selama ni satu dunia pun tahu mereka dah teraniaya dan kanan kiri depan belakang tiada bantuan. Maka ini adalah termasuk rahmat Allah bawa mereka ke alam yang mereka dijanjikan tadi. Mereka diberi nikmat yang lebih abadi compare dengan mereka dianiaya kat sini. Beri pencerahan tentang benda ni compare di akhir zaman bila Imam Mahdi AS datang. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian, musibah yang menimpa manusia itu ada dua macam. Ada musibah dari alam, murni alam. Ada musibah karena perbuatan tangan manusia. Ya. Yang murni alam seperti tsunami tadinya, itu kan murni alam. Itu gempa bumi yang terjadi di tengah laut lalu kemudian memuntahkan air keluar, lahirlah tsunami. Tapi bisa juga melalui perbuatan tangan manusia seperti genosida tadi, ya. Atau kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, akhirnya kemudian banjir. Kebanjiranlah orang di hilir sana, ya. Jadi di hilir orang kebanjiran. Kenapa? Hutan-hutan kemudian dibabak, digunduli, dibuat gedung-gedung yang bagus, akhirnya kemudian tidak ada lagi yang menyerap air ketika hujan turun, akhirnya kemudian banjir. Ya. Nah, kita sebut itu sebagai karena perbuatan tangan manusia, bima kasabat aydinas. Tapi ada juga murni alam. Tapi baik murni alam ataupun bima kasabat aydinas karena perbuatan tangan manusia, sama saja, yaitu bahwa orang yang tertimpa musibah itu nanti di akhirat dibangkitkan berdasarkan kondisinya masing-masing. Berdasarkan niatnya, kalau bahasanya tadi Pak Nur, berdasarkan niatnya. Jadi misalnya yang tenggelam di tsunami, apakah semuanya masuk surga? Belum tentu juga. Kan bisa saja ketika terjadi tsunami ada yang sedang bermaksiat kan. Ya. Ada yang sedang bermaksiat. Ya, baik maksiat dalam pengertian yang disebutkan Al-Quran ataupun maksiat dalam pengertian ya hatinya tidak tertarik untuk beribadah misalnya. Jadi ada seperti itu. Begitu ya tadi kalau ada misalnya seperti genosida, genocide, atau ethnic cleansing misalnya, ya. Atau kebanjiran karena kerusakan alam akibat perbuatan tangan manusia. Bagaimana dengan orang yang tertimpa? Nah itu tadi, ketika itu terjadi semuanya meninggal, misalnya kalau skalanya besar, meninggal, seperti tsunami di Aceh berapa puluhan ribu atau ratusan ribu orang meninggal. Nah, apakah semuanya masuk surga atau semuanya masuk neraka? Ya tentu kita tidak tahu persis karena Allah yang tahu. Cuma saja banyak hadis termasuk yang pernah kita angkat bahwa innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung niatnya. Kalau niatnya pada saat itu adalah berbuat baik, dalam pengertian hatinya tidak pernah berpikir buruk, ya tentu dia masuk surga. Tapi kalau dia pada saat itu sedang naik motor pergi ke tempat judi, terus kemudian datang tsunami, nah, ya, atau bahkan mungkin sudah di tempat maksiat, tiba-tiba datang tsunami. Nah, gimana? Jadi ini kita tidak bisa tahu semuanya, tetapi Allah mengatakan bahwa dialah yang paling tahu. Karena dia yang paling tahu, dialah yang memilah-milah nanti manusia di akhirat berdasarkan niatnya. Nah, begitu dengan kita sekarang di akhir sama secara keseluruhan, kita tadi saksikan Dajjal bersih maharajalela pengaruhnya di mana-mana, tidak tanggung-tanggung orang bisa dibunuh, dan berarti itu gini, Dajjal ini tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan menjadikan manusia sebagai umpan. Jadi jiwa manusia sebagai umpan. Umpan yang saya maksud di sini Pak, seperti kalau kita mengambil ikan atau mengambil ikan memancing ikan di laut, kan ada umpannya tuh. Nah, umpannya itu adalah biasanya cacing atau ikan juga. Nah, manusia sekarang, manusia Dajjal ini tidak tanggung-tanggung yang dijadikan umpan
adalah manusia juga untuk mendapatkan kekayaan negara lain. Contoh yang paling nampak lagi adalah di Ukraina. Bayangkan itu diprovokasi Ukraina untuk melawan Rusia. Ya, ternyata kan ujung-ujungnya adalah agar negara-negara Eropa termasuk Amerika yang menguasai, mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam Ukraina yang ternyata sangat kaya dengan berbagai macam mineral, terutama mineral yang paling mahal sekarang namanya tanah jarang itu. Ya. Nah, sekarang terbukti Ukraina tidak menang. Satu, tidak menang melawan Rusia, bahkan hilang wilayahnya Ukraina itu sudah hilang 30%. Jadi wilayahnya Ukraina sudah diambil oleh Rusia 30%, tinggal 70%. Satu. Yang kedua, gagal masuk NATO. Ya, NATO sekarang sudah jelas menolak. Ya, jelas menolak. Ya, karena Rusia akan mati-matian kalau diterima masuk ke dalam NATO. Jadi tidak jadi diterima NATO, tidak menang melawan Rusia juga, bahkan negaranya hilang. Setelah negaranya hilang, apanya lagi? Sumber dayanya bakal hilang. Karena Donald Trump maksa 50% daripada sumber daya alamnya harus kami yang dapat, coba. Jadi artinya apa? Dari situ kita lihat bahwa ingat, yang paling potensial tertuduh dalam sebuah kejahatan seperti itu adalah yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari kejadian itu. Nah, yang paling banyak mendapatkan keuntungan itu adalah Amerika. Dengan apa? Dengan tadi memaksa Ukraina untuk membayar utang dalam tanda petik padahal itu adalah bantuan militer dalam bentuk menyerahkan mineral alamnya untuk dikelola oleh Amerika. Hal yang sama terjadi misalnya di Suriah. Suriah dikacau untuk apa? Supaya Amerika menguasai sumber alam Suriah, minyak di Hasakah. Sehingga kemudian dengan menguasai sumber daya itu, Bashar Assad tidak punya apa-apa. Ya, akhirnya rakyatnya semakin parah, akhirnya dia marah. Padahal yang bikin kacau keadaan adalah Amerika juga. Hal yang sama terjadi pada Hadapi dulu. Hal yang sama terjadi pada Irak. Jadi semuanya adalah ujung-ujungnya apa? Sumber daya alam. Dan tidak segan-segan nyawa manusia dijadikan umpan. Luar biasa. Dijadikan sebagai korbannya. Nah, inilah yang terjadi sekarang di era modern. Oleh sebab itu maka kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya kita jangan sampai jadi umpan juga, dan kita diberikan harapan oleh Allah bahwa kita harus semuanya membenahi diri untuk menyambut kedatangan Sang manusia yang paling adil. Nah, kalau kita menyambut itu berarti kita tidak terpukau, tidak tertipu oleh tindakan-tindakan Dajjal. Tadinya seperti sebagian orang. Ada lagi sebelum kita tutup? Iya, di chatroom Ustaz, Bu Titi dan Bu Aman mengucapkan terima kasih. Ada Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika berbicara tentang perahu Nabi Nuh adalah yang dapat kita tangkap bahwa tidak ada satu keselamatan pada zaman Nabi Nuh kecuali yang orang yang bersama Nabi Nuh dan menaiki perahunya. Begitu pula perumpamaan Nabi Safinatin Nuh adalah perumpamaan Ahlul Bait. Terus di dalam surat Al-Fatihah, surat Ihdinas Shiratal Mustaqim, katanya, saya nggak tahu benar atau enggak ini, bahwa kata-kata sirat adalah bentuk tunggal. Tunjukkanlah kami jalan. Artinya satu jalan itu dan tidak ada jalan yang lain. Benarkah Ustaz bahwa bentuk sirat sebenarnya tidak ada jamaknya, tidak ada kata lain dari tidak ada jamaknya dari kata sirat itu. Artinya hanya satu jalan yang ku mau, kata Allah, yaitu jalannya yang aku tunjuk. Atau memang manusia berdasarkan niatnya itu, Ustaz? Terima kasih Ustaz sebelumnya. Baik, terima kasih banyak. Jadi dalam bahasa Arab, kata sirat sebetulnya ada jamaknya. Cuma dalam Al-Quran tidak ada dipakai. Ya, jadi di dalam Al-Quran tidak ada bentuk jamak sirat. Asrat tidak ada. Yang ada itu adalah bentuk jamak sabil. Ada subul. Nah, itu dalam Al-Quran itu ada. Jadi dalam Al-Quran kata sabil itu ada bentuk jamaknya. Yaitu subul. Contohnya, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ya. Orang yang bersungguh-sungguh
berjihad di jalan kami, sambil di situ maka kami akan memberikan bimbingan untuk menempuh jalan-jalan yang lain. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyana, kami akan menggait dan subulana. Tapi kalau sirat tidak ada bentuk jamaknya dalam Al-Quran, secara bahasa ada, tapi tidak digunakan dalam Al-Quran. Sama juga dengan roh, dalam Al-Quran itu tidak ada bentuk jamak, tidak ada arwah. Arwah itu ada dalam bahasa Arab, tapi dalam bahasa Al-Quran, dalam Al-Quran tidak ada, cuma yang ruh. Nah, jelaskan tentang sirat. Nah, kalau begitu apa itu sirat? Nah, sirat itu bisa kita temukan maknanya satu dari kata, dari Al-Fatihah itu sendiri yang ada kata sirat itu. Jadi kita mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, guide-lah kami untuk menempuh jalan yang lurus, siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang kuberi nikmat kepada mereka. Siapa yang diberi nikmat kepada mereka? Kalangan orang-orang suci. Ya, ulaika ladzina an'ama Allahu ya alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada dan seterusnya. Itu adalah orang-orang suci, orang-orang luar biasa. Itu adalah 6. Nah, yang lebih spesifik lagi adalah nikmat Allah itu diberikan kepada orang, atau ayat ini turun setelah Nabi diakui oleh banyak riwayat, setelah Nabi mengumumkan digadirkum Sayyidina Ali, maka kemudian tidak lama kemudian turun satu ayat yang ada kata nikmat di dalamnya, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Baru setelah itu waraditu lakumul Islam Madinah. Surat Al-Maidah. Nah, jadi siapa itu an'amta alaihim? Nah, berkaitan dengan pengangkatan Sayyidina Ali digadirkum. Nah, dan kebetulan lagi di dalam surat Al-Fatihah kita katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang kuberi nikmat kepada mereka. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa gunakan juga di dalam surat lain, misalnya surat Al-Hijr. Ya, surat Al-Hijr, kita lihat di sini. Ya. Kita lihat surat Al-Hijr, surat ke-15. Ya, kita lihat ayatnya. Ya, sini. Surat 15, ayatnya 40. Kita baca dari 39 ya. Ya. 39 mana tadi ya ini? Ya. Ini ceritanya iblis ya. Yes. Iblis ini setelah divonis tersesat. Qala, berkatalah iblis, Rabiatu anku bima agwaitani, karena engkau telah menghukumi aku sesat, la uzayyinanna lahum, saya akan menjadikan indah bagi manusia kehidupan di muka bumi. Jadi saya akan jadikan indah kehidupan di muka bumi. Artinya mereka lupa kalau ada kehidupan lebih bagus lagi di akhirat. Mereka menganggap bumi yang paling indah, kehidupan di bumi ini paling indah. Nah, setelah itu baru wala uqiyannahum ajmain. Setelah mereka tertipu dengan menganggap kehidupan di muka bumi ini paling indah, maka kemudian aku datang untuk menyesatkan mereka ajmain semuanya. Ini kata-kata iblis semuanya. Kan iblis di sini nih. Qala ini adalah iblis ya. Iblis mengatakan semuanya. Untungnya di sini ada ilahnya. Siapa yang mengatakan ilah? Iblis sendiri. Ya. Jadi ajmain dulu baru ilah. Berarti kan sangat sedikit karena semuanya baru ilah. Ya. Jadi sangat-sangat terbatas. Ini adalah limited edition kalau kata orang ini. Terbatas sekali. Kenapa? Karena ada ajmain baru ilah. Ilah siapa? Kata iblis ini bukan kita. Iblis yang mengatakan. Kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi saya akan menyesatkan manusia semuanya kecuali ibadaka hamba-hambamu minhum dari kalangan mereka yang masuk kategori mukhlasin. Ingat, mukhlasin bukan mukhlisin. Berarti lebih spesifik lagi. Orang yang apa namanya tadi, orang yang beribadah kepada Allah, orang beriman itu bisa menjadi ikhlas, tetapi mukhlas enggak. Karena dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlis, bukan mukhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu semua orang bisa ke situ. Tetapi di sini ada lebih spesifik, yaitu mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapakah mereka ini? Allah sendiri mengatakan ini Allah. Qala, Allah berfirman. Ya. Mukhlasin itu siapa? Qala, hadza siratun. Ya, inilah jalan.
Coba kita hilangkan harakatnya ini. Ya. Kalau kita hilangkan harakatnya ini, maka bisa dibaca aliyin, bisa juga alayya, begitu. Bisa baca nih, hada siratu aliyin, bisa begitu. Hada siratu aliyin mustaqim. Kalau dihilangkan harakatnya. Ya kan dulu Al-Quran tidak ada harakatnya. Ya. Nah, tapi sekarang ada ya, jadi baca siratun alayya mustaqim. Walaupun ini agak ganjal sebetulnya. Karena dikatakan siratun alayya itu bukan kepadaku. Kalau kepadaku siratun ilayya, kan begitu. Tapi ini bukan ilayya. Jalan kepadaku itu siratun ilayya. Kalau ilayya dalam bahasa Arab kan ila. Seperti minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, kan begitu. Dari masjidil aqsa itu baru ke ilaika, kan begitu. Ilaika assalamu apa namanya? Alaika kepadamu, salam atasmu, bukan kepadamu. Ilaika kepadamu. Ya. Jadi hada siratun alayya mustaqim. Ya. Jadi jalan yang alayya mustaqim. Jadi kesimpulannya kata-kata siratun mustaqim itu muncul dari pernyataan iblis ini yang tidak bisa digoda. Sehingga kemudian di dalam Al-Fatihah kita minta untuk mengikuti jalannya itu. Nah, dengan demikian, lalu bagaimana dengan tadi niat? Nah, kita tahu bahwa manusia itu bermacam-macam. Ada orang karena memang tidak tahu, ada orang tidak mau tahu, kan begitu. Ada orang tidak tahu, tapi ada orang tidak mau tahu. Tidak tahu artinya memang tidak pernah mempelajari sebelumnya. Dan Allah tentu punya sistem keadilannya yang paling sempurna seperti itu. Dan keadilan Tuhan yang menyebabkan bahkan orang ateis memungkinkan juga untuk masuk surga di akhirat. Kenapa? Ya dia tidak pernah tahu. Nah, ada orang tidak tahu dan ada yang tidak mau tahu. Ya. Ada juga orang tahu tapi tidak mengamalkan pengetahuannya karena terpukau tadi oleh keindahan dunia. Sehingga kemudian pengetahuannya bahkan dimonetisasi, pengetahuan kebenarannya dimonetisasi untuk kepentingan dunia seperti itu. Sekarang kita kembali ke chatroom tadi, kita ucapkan materi. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Ini adalah tadi dari Bu Titi ya. Penjelasan tentang Bismillah majraha, unik dan menarik. Banyak juga yang mengucapkan majreha. Tidak apa-apa, bisa majreha, bisa majriya, bisa majraha. Makanya kalau berkaitan dengan agama, sebetulnya kita jangan gampang menyalahkan orang. Kalau itu misalnya dia salah juga, jangan salahkan. Karena boleh jadi salahnya karena tidak tahu tadi. Kalau tidak tahu ya jangan diredakan, jangan dibuat menjadi minder sehingga tidak mau lagi belajar. Jadi kita harus, persis seperti kalau kita anak-anak, dia salah mengucapkan, nggak apa-apa. Ya kita harus memotivasinya. Agama itu tugasnya memotivasi orang, mendrive orang untuk belajar dan belajar. Makanya yang menjadi apa ya, tren utama, main tren dalam Islam itu sebenarnya belajar itu sendiri. Sampai dari mengatakan belajar itu adalah dari buayan sampai ke yang lahat, minal mahdi ila lahdi. Nah itulah yang harus kita lakukan. Sesalah-salahnya orang kalau selama dia mau belajar, nanti akan lama kelamaan dia akan betul. Tapi sebetul-betulnya orang kalau dia tidak mau belajar lagi, suatu saat bisa salah. Jadi intinya mau belajar terus-menerus, kita harus mendorong, memotivasi orang supaya mau belajar dan belajar terus-menerus. Sampai kapanpun, sampai meninggal dunia. Karena kalau kita sampai meninggal dalam keadaan belajar, maka kita dianggap mati dalam keadaan kemuliaan. Makasih Ustaz. Ya. Jadi ini ada permintaan doa untuk Ibu Hamda. Kita bacakan Al-Fatihah untuk Ibu Hamda supaya memberikan kesembuhan. Ala hatinya oleh kulitin salihah. Bihaqil Fatihah, bisyaril Fatihah, bikarawatil Fatihah, bimujizatil Fatihah. Khusus untuk kesembuhan Ibu Hamda. Al-Fatihah mas-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.